Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas lagi ya dan duel lagi adu kuat antara emiten di sektor properti. Kali ini kita akan bahas BSDE Bumi Serpong Damai dengan Summarecon Agung ya, kode emitennya SMRA, dan dalam pandangan saya keduanya punya kesempatan untuk mencetak all time high kinerjanya di tahun 2023. So mari kita bahas. Seperti biasa, tidak ada ajakan jual beli, sifatnya investment research, dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Mari kita mulai dengan kenalan dulu ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Kita mau kenal emiten properti gitu ya. Dan poin pertama yang mau kita mention adalah bahwa emiten properti itu biasanya, bukan biasanya sih, normalnya punya dua sumber income gitu ya. Apa aja itu Bang? Pertama adalah income yang sifatnya baru ya, baru. Artinya dia jual lahan, jual rumah, jual apartemen gitu. Ini pendapatan itu pendapatan baru. Tapi dia juga punya income yang namanya recurrent, satu pendapatan yang berulang. Kenapa bisa punya pendapatan berulang? Kalau dia punya mall, dia sewain mallnya, ada tenan masuk, misalkan hardware sewa tempat gitu ya. Ya tahun ini, tahun depan, 10 tahun lagi kalau bisnisnya masih bagus dan tempatnya juga strategis, ya dia akan terus ya sewa di situ, dan itu menjadi sebuah recurrent income bagi perusahaan-perusahaan properti. Apalagi kalau tenan besar, biasanya sewanya juga langsung beberapa tahun ya, 3-5 tahun. Apalagi salah satu yang perlu kita kenali yaitu land bank kalau kita ngomongin emiten properti. Emiten properti yang punya land bank luas artinya dia punya garansi gitu ya, aset-aset yang sudah tinggal dipakai lagi aja karena sudah jadi cadangannya mereka. Tidak perlu akuisisi lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan beberapa emiten kayak misalkan BSDE, Summarecon itu punya land bank cukup besar gitu ya. Summarecon 2000-an hektar area, kalau BSDE itu hampir 4000. Beda ceritanya dengan emiten-emiten seperti Pakuwon Jati yang di bawah 1000 sehingga dia perlu akuisisi ya. Kemudian untuk emiten-emiten properti ini sebetulnya sebelum pandemi kinerjanya fine-fine aja meskipun melambat ya, tapi begitu ketemu pandemi wah habis tuh ya. Emiten-emiten properti benar-benar tertekan dan mulai membaik tuh tahun lalu sebenarnya ya. Tahun lalu didorong oleh insentif pemerintah, meskipun suku bunganya dikerek-kerek naik, bisa balance lah, artinya masih bisa ada pertumbuhan dan capaian juga beberapa cukup bagus gitu ya. Nah kalau kita ngomongin tren properti saat ini sebetulnya teman-teman, salah satu menarik perhatian saya adalah perkembangan yang namanya transit oriented development. Kalau khususnya di area Jabodetabek, kita ngelihat beberapa LRT, MRT yang berdampingan dengan tempat tinggal. Ini sebenarnya tren yang bagus, tapi saya belum melihat BSD dan SMRA bermain di segmen kedua ini gitu ya. Akan lebih menarik kalau mereka ikutan juga nyemplung di transit oriented development. Kemudian kalau ngomongin prospek, tentu saja kita tidak bisa menghilangkan IKN gitu ya, karena IKN ini akan membuka kesempatan baru, revenue baru. Beberapa dari mereka juga sudah punya land bank di sana, sudah punya program di sana, sudah mengajukan ketertarikan di sana. Dan emiten-emiten yang mengembangkan area atau kota mandiri, ini hal yang bagus, keren menurut saya. Dan ini bisa jadi sebuah sebuah pergerakan ekonomi yang utuh gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah BSD City dengan Summarecon gitu ya. Kita mengenal kalau di Bekasi Summarecon itu sudah dihuni oleh beberapa perkantoran-perkantoran. BSD lebih dulu bahkan ya. Jadi ini hal yang menarik dan good thing. Kenapa? Karena lahannya makin banyak kepake, ekonominya makin berjalan di situ, orang tinggal di situ, kerja di situ gitu. Itu jauh lebih bagus. Nah kalau kita ngomongin propertinya khususnya BSDE, kita kasih warna hijau ya, karena BSD itu ikonnya deket-deket warna hijau. Kalau Summarecon ada kuning-kuning keorenan, sudahlah kita kasih warna kuning di sini ya. Kalau BSDE dan Summarecon itu perbandingannya menurut saya sejenis ya di segmen properti yang melantai di ISG, karena keduanya bergerak di segmen residensial iya dan di komersial iya gitu ya. Ini dua hal yang sama dari kedua emiten ini. Nah sekarang kalau residensial tuh apa tuh Bang? Residensial ya jelas residensial ya, dia jual tempat hunian gitu ya, tempat hunian. Bentuknya bisa rumah, bisa apartemen gitu ya. Dan ini adalah tipikal sumber revenue yang tinggi baik untuk BSDE maupun Summarecon. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia, termasuk saya lebih suka tinggal di rumah ketimbang di apartemen. Saya pernah tinggal di apartemen setahun ketika baru nikah dan sebenarnya nggak terlalu nyaman gitu ya. Apalagi kalau
kita terbiasa hidup di kampung gitu ya, melihat jalanan, melihat lapangan luas gitu ya. Ketika ketemu apartemen, buka pintu ketemu pintu tuh kelihatannya nggak nyaman aja. Nah mungkin ini juga jadi penyebab kenapa segmen residensial itu masih menjadi sumber revenue-nya bagi emiten-emiten properti. Kalau yang komersial ya ini ya, mall, kemudian super blok dan lain-lain, ini masuknya kategori komersial, dan inilah yang biasanya mendatangkan recurrent income yang cukup besar. So, itu sekilasnya. Sekarang kita mulai bandingkan dari berbagai aspek, dan aspek pertama adalah aspek profile dan operasional, teman-teman ya. Kita mau bandingkan aspek ini. So, pertama, BSDE dengan Summarecon. Kalau kita ngomongin cadangan lahan, lebih besar BSDE ya. Beda sekitar 1.500 hektar area. Coverage dari bisnisnya, BSDE lebih bagus ya. Bukan lebih bagus, lebih luas ya. Dia sudah ada di 9 daerah, berbandingkan dengan 5 daerah milik Summarecon. Keduanya juga sama-sama spesialis township, seperti tadi yang kita sudah sempat singgung ya. Portofolio besarnya, BSD, of course, teman-teman tinggal di Jabodetabek sudah sering dengar, dan saya pun dari Bekasi kalau main-main pingin kadang-kadang juga ke BSD juga gitu ya. Dia juga mengembangkan kota wisata ya di Cibubur dan super blok Mangga 2. Bagaimana dengan Summarecon? Gak kalah mentereng, bahkan menurut saya juga sama-sama premiumnya ya. Kelapa Gading, Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi. Belakangan ini selalu menyatakan nama Summarecon ya. Summarecon Serpong, Bekasi, Summarecon Bogor, Summarecon Crown Gading, Summarecon Karawang. Jadi project-projectnya juga rumah-rumah yang premium dan rumah-rumah mewah. Perbedaannya adalah di recurrent income, di mana BSD totalnya masih di 19%, dan Summarecon sudah di 27%. Jadi perbedaannya cukup lumayan ya untuk posisi ini. Meskipun secara cadangan lahan lebih besar BSDE, coverage bisnisnya lebih besar BSDE, kita ngomongin saat ini yang ingin kita harapkan adalah kestabilan arus kas ya dari income tadi, recurrent income. Jadi untuk kondisi ini yang saya jadi highlight adalah recurrent income. Teman-teman berbeda, silahkan di counting sendiri ya, dihitung sendiri skornya. Tapi untuk saat ini 01 saya kasih nilai untuk Summarecon gitu ya. Poin selanjutnya adalah poin kinerja, di mana poin kinerja itu kita punya beberapa parameter dan kita highlight satu-satu ya. Revenue jelas BSDE lebih tebal dibandingkan dengan Summarecon, hampir 2 kalinya ya. Ini 1,5 triliun maksudnya, 1,5 triliun. Kalau untuk sisi growth ya, Q on Q 2023 kuartal 1 ini BSDE menang telak ya, naik 150% dibandingkan Summarecon naik 55%. Di sisi lain, untuk net profit marginnya BSDE juga lebih bagus, 30% berbanding 19%. ROE-nya mirip-mirip, proyeksi laba, karena kita sudah melihat capaian BSDE yang cakep, dan di semester 1 2023 marketing sales-nya sudah capai 43% berbandingkan dengan Summarecon yang baru capai 32%. Jadi di poin ini, kalau ngomongin kinerja, BSDE lebih unggul ya. Draw untuk sementara BSDE 1, Summarecon 1. Lanjut ke aspek ketiga yang kita bahas dalam video kali ini adalah valuasi, teman-teman. Di mana valuasinya BSDE kalau kita ngelihat PER-nya 8,5, PBV-nya 0,7 kali, kemudian EV to EBITDA-nya 7 kali, dan berdasarkan histori 5 tahun saat ini posisinya di fair value-nya dia. Sementara Summarecon PER-nya malah 2 kali lipatnya BSDE ya, di level 16 kali, PBV-nya 1 kali, market cap-nya 11, dan EV to EBITDA-nya 9 kali ya. Jadi secara capability gitu ya, memang perusahaan ini tuh tidak sebanding, meskipun secara portofolio itu mirip-mirip, tapi jumlah daripada market cap-nya beda 2 kali lipat, jumlah daripada enterprise value-nya juga beda kurang lebih 2 kali lipat. Tapi kalau kita lihat PER-nya SMRA memang cukup tinggi ya, sudah di 16 kali, dan PBV-nya juga sudah sampai di 1 kalinya dia. Jadi untuk part ini BSDE menawarkan valuasi yang lebih menarik gitu ya, lebih murah daripada SMRA. So 21 untuk BSDE dari 3 aspek ini. Aspek keempat yang kita bahas adalah keuangannya dan dividennya. Apa yang kita lihat pertama adalah emiten-emiten properti itu membutuhkan pembiayaan untuk apa? Untuk bangun rumah ya, untuk bangun rumah. Meskipun mereka dapat marketing sales, yang artinya itu adalah uang diterima di muka ya dari pelanggan, tapi tetap butuh kas yang signifikan untuk pembangunan rumah, apartemen, mall, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat rata-rata kedua emiten ini punya similarity ya, mirip-mirip. Kasnya dengan aset itu kurang lebih 10%-an teman-teman ya, baik Summarecon maupun BSDE.
Dividen BSD ditahan semua di tahun ini, tidak bagi dividen, sementara SMRA ya formalitas lah ya 1%, tapi it's okay, mereka masih mau ngucurin sedikit buat investornya. Kalau DER dua-duanya juga terkelola dengan baik, sama-sama di level sehat ya, 0,4 dan 0,6 kali. Jadi masalah dividen dan keuangan dua-duanya berimbang, kita tambahin satu-satu ya. Jadi skornya masih 3-2, BSD memimpin. Dan poin kelima dan poin terakhir yang akan kita bandingkan adalah mengenai prospek, di mana sebenarnya prospek keduanya juga mirip-mirip juga ya. Kalau kita ngomongin BSD, kita nggak bisa lepas dari namanya BSD City gitu ya. Master plan-nya 6.000 hektar area, akan menjadi 3 fase gitu ya. Proyeknya masih panjang dan diestimasikan bisa selesai 5-6 tahun dari sekarang, artinya mungkin 2030 baru selesai. Jadi ini masih jadi master plan BSD yang bakal memberikan revenue besar sampai beberapa tahun ke depan. Apalagi mereka juga tetap ikutan ya, namanya kehadiran emiten besar di IKN tuh kayak sudah jadi kewajiban ya, supaya presence-nya bisa dirasakan oleh orang-orang di IKN itu. Jadi BSD juga mengembangkan di sana. Lalu mereka juga punya ICE Convention. Ini bisa menguntungkan sewanya apalagi menjelang musim pemilu ya. Kita nanti kapan-kapan bahas lagi pemilu-mologi, kita ngomongin segmen-segmen yang di MICE ya, di MICE. Kalau untuk SMRA gimana? SMRA juga proyeknya bagus-bagus, keren-keren. Kron Gading, Bogor, Karawang, di Bekasi juga masih jalan. Jadi sebenarnya secara portofolio prospek dari apa yang mereka kerjakan saat ini menurut saya seimbang gitu ya. Termasuk kehadiran SMRA juga di Sumarekon. Jadi menurut saya prospek juga sama ya, sama kuatnya, seimbang, dan kita kasih nilai sama ya, 1-1. Jadi total akhir dari perbandingan kita untuk emiten properti adalah 4-3 untuk kemenangan BSDE. Jadi BSDE dalam pertandingan adu kuat kali ini punya 1 skor lebih tinggi gitu ya dibanding SMRA. Nah, kita recap sedikit buat teman-teman yang tertarik dengan BSD gitu ya. Kenapa memilih BSD ini? Beberapa pandangan dari saya. Pertama adalah cadangan lahannya mereka yang masih memiliki lahan yang besar. Kenapa saya bilang masih? Karena pembangunan mereka sebenarnya sudah banyak. Dan BSD City itu 30-36% adalah revenue-nya dari BSD, teman-teman. Jadi ketika kita punya gambaran master plan-nya BSD City itu masih panjang beberapa tahun ke depan, artinya revenue dari BSD ini masih terjaga, masih aman gitu ya. Itu pun BSD masih bisa mendapatkan tenan-tenan besar baru ya. Ada Cimory di tahun 2024. Kemudian mereka juga akan bikin mall baru. Di BSD itu sudah ada Aeon, sudah ada Roxy ya, dekat dengan Sumarekon Serpong, Teras Kota ya, dan itu pun masih ada mall baru. Itu menandakan bahwa memang marketnya masih besar dirasa oleh manajemen, dan karena dari pihak investor mall sendiri pun pasti berani karena melihat perkembangan dan jumlah masyarakatnya gitu ya, yang semakin banyak. Jadi ini bukti bahwa prospek dan income ke depan dari BSD itu sudah bisa kita perkirakan gitu ya, dengan adanya proyek-proyek strategis yang mereka kembangkan. Kalau kita ngelihat dari ringkasan pra penjualan, kita juga bisa ngelihat bahwa penjualan residensial landed house itu menjadi sentimen yang bagus buat BSD, karena capaiannya kelihatannya bisa mendorong BSD untuk all time high gitu ya. Ini capaiannya sudah, kalau misalkan ini lancar, maka mereka akan mendapatkan sekitar 6 triliun ya, 6 triliun. Padahal kita tahu biasanya kuartal terakhir itu untuk properti bagus-bagus tuh ya. Kalau misalkan ini sampai 6,5 triliun, artinya kesempatan BSD untuk bisa all time high bakal terbuka lebar gitu ya. Dan kalau misalkan BSD kinerjanya all time high, harusnya gitu ya, proyeksi saya juga sahamnya akan all time high juga. Tapi tentu saja sebenarnya all time high dari emiten properti itu mestinya peningkatannya sudah jauh berbeda dibandingkan kalau kita bandingkan dengan 2017. Karena sekarang BSD itu baru kita bandingkan dengan all time high terakhirnya di 2017 gitu ya. Padahal harga tanah naik, harga rumah naik. Semestinya sih harusnya lebih tinggi lagi ekspektasinya. Jadi saya nggak naruh tinggi-tinggi untuk proyeksi harga sahamnya, cukup di 1.800 sampai 2.000. Dan kalau teman-teman sudah koleksi di bawah 1.000, itu good banget gitu ya, koleksi di bawah 1.000. Tapi kalau sekarang 1.200 menurut saya belum ketinggalan. Asalkan kita sudah ngerasa bahwa
Margin of safety sampai 1.800 sampai 1.200 sampai 2.000 ya, kurang lebih berarti naik berapa teman-teman ya? Naik 40-an% itu cukup memuaskan buat teman-teman. It's okay masuk di harga sekarang, tapi kalau misalkan turun harganya ke 1.000 ke 900, menurut saya belinya bertahap, jadi kalian bisa beli juga di harga bawah. Semoga kalau misalkan turun kalian prepare cash, kalau enggak ya syukuri aja kalian sudah punya posisi di BSD harga sekarang. Nah kalau SMRA pertimbangannya apa bang? Pertama tadi ya, proyeknya itu agresif dan Summarecon itu kita bisa katakan proyek-proyeknya itu tergolong premium dan sukses ya. Sejauh ini saya iseng-iseng lihat yang Crown Gading tuh eventnya rame dan dalam 6 jam tuh terjual 300-an rumah. Ya ini capaian yang bagus juga. Jadi artinya segmen orang yang untuk ingin beli rumah itu mulai naik lagi gitu ya, mulai berjalan lagi setelah sempat terhadang pandemi. Dan kalau kita lihat sama dengan BSDE ya, memang pertumbuhan dari emiten-emiten properti itu banyak didorong dari residensial ya, segmen residensial. Dan potensi SMRA untuk all time high di 2023 juga terbuka lebar meskipun marketing salesnya kurang oke nih ya. Di semester 1 2023 baru capai 32%, tapi oke okay, karena masih punya kesempatan di kuartal 3 dan kuartal 4. Dan range buy-nya Summarecon yang paling ideal tuh menurut saya adalah 550 sampai 630. Cukup lama SMRA di sini gitu ya. Tapi di harga sekarang 700 kalau nggak salah itu kurang lebih ya 10% dari batas tertinggi. Range buy it's okay. Yang penting teman-teman bisa beli juga kalau harganya dibawa turun dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Sebelum kita selesaikan teman-teman jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan komen-komen bareng di channel ini supaya lebih ramai dan kita bisa saling diskusi. Lanjutin yang tadi, kita start dari strategi beli dulu ya. Strategi beli untuk emiten properti menurut saya baiknya adalah bertahap. Teman-teman bisa bagi 2, 50-50 atau bagi 3 ya, 40-30-30. Kenapa demikian? Karena menurut saya emiten properti itu salah satu emiten yang low risk untuk kita pegang jangka panjang. Kenapa low risk bang? Karena emiten properti itu punya aset yang rata-rata sudah diakuisisi dari zaman lama dan seringkali nilainya jauh di bawah pasar. Contohnya apa? Contohnya misalnya teman-teman bisa lihat di bagian laporan keuangan tanah yang belum dikembangkan. Ya, contoh aja nih, contoh BSD ya. BSD City itu punya tanah 22 juta ya, 22 juta meter. Divaluasi di harga 8,8 triliun gitu ya. Nah ini kalau teman-teman bagi 8,8 triliun dibagi 22 juta itu nilainya sangat murah di bawah 1 juta. Masalahnya nggak mungkin lah BSD itu dijual 1 meter 1 juta, itu nggak mungkin. Minimal mungkin 15 juta kali ya dalam 1 meternya. Jadi kalau ini nanti sudah dibentuk dalam dijual tanah ataupun dijual plus rumah, harganya akan naik berkali-kali lipat gitu ya. Ini adalah bisa dikatakan aset yang menjaga perusahaan gitu ya, menjaga perusahaan apabila ada apa-apa dan lain-lain. Asetnya itu aset-aset yang panjang pun kalau misalkan nanti turun 20%, 30%, teman-teman masih bisa average down gitu ya. Yang kedua, emiten properti itu kinerjanya rata-rata sudah membaik teman-teman ya. 2022 BSDE, Summarecon, CTRA, P1 itu rata-rata rebound dari 2021. Cuman masalahnya adalah emiten properti itu sentimennya belum datang. Apa sih yang ditunggu sebenarnya kalau untuk investor gitu ya? Kita menunggu suku bunga acuan itu diturunkan ya. Ini saya rasa akan jadi sentimen yang sangat positif untuk sektor properti. Kenapa demikian? Karena kita sudah melihat suku bunga dinaikin gitu ya, dihajar terus gitu ya, dibawa naik aja segmen sektor properti ini mampu bertahan dan mencatatkan kinerjanya bagus. Apalagi kalau suku bunganya ditarik turun, saya rasa itu akan jadi sentimen yang sangat positif dan bisa apa ya, ibaratnya itu bahan bakar untuk emiten properti bisa rally lebih panjang lagi sehingga BSDE bisa capai ke 2000, Summarecon bisa capai ke 1000. Nah, itu dia teman-teman video dari kita kali ini untuk membahas ya adu kuat BSDE dengan Summarecon. Semoga teman-teman yang sedang ngincer emiten-emiten properti lagi mulai masukin watchlist bisa terbantu dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Ada insight-insight tambahan juga feel free untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan see you in the next video. God bless you. Bye-bye.